Kalau memang saya salah ya, kalau ada kesalahan saya monggo dimusyawarahkan, masuk ke dalam silaturahmi, tabayun lah kesalahan saya di mana kayak gitu. Kalau memang saya melanggar hukum ya dilaporkan polisi, tapi kan sebelum itu ada musyawarah yang bisa dilakukan. Jadi nanti biar polisi yang menyelidiki dan nanti bisa dilakukan penyidikan lah, pembuktian kayak gitu. Kalau hanya sekedar keluar-keluar di media sosial itu berbahaya. Tapi kemarin juga saya sempat ada yang memberikan laporan seperti itu. Tapi ketika ditanya, saya kan nggak bilang Gus Samsudin itu nipu, enggak. Saya bilang itu seandainya Gus Samsudin nipu, itu bisa merugikan banyak orang gitu. Nah, karena kata-kata seandainya ini nggak bisa dipidanakan. Tapi kan masalahnya kata-kata yang disampaikan di media sosial mengiringkan opini, jadi masyarakat semuanya menganggap ya itu benar-benar penipuan seperti itu. Ya ini kadang-kadang yang sulit. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat diam sih. Kalau tetap jawab aja, wah, nggak selesai. Maka sama Abah Yai itu disuruh diam, akhirnya saya diam. Dan insya Allah di sini pun juga mulai dari tempatnya dan lain sebagainya itu kita jaga dengan maksimal, termasuk dengan adanya jenengan ini juga menjaga itu. Dan sekalian juga saya sampaikan bahwa di tempat ini itu tidak pernah membedakan antara yang kaya dan yang miskin gitu, boleh ditanyakan nanti. Jadi mulai dari pendaftaran, ruqyah, terapi, konsultasi itu semuanya gratis. Bahwa sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Sebenarnya saya itu ya bisa dikatakan hina-hinanya orang. Kenapa sampai bisa seperti ini? Ya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala sih. Dari Polres Blitar. Iya. Nah, di sini tujuannya ke sini itu untuk kita mau menghimbau sekaligus patroli. Jadi menghimbau dalam hal apa nih? Untuk ketertiban masyarakat, antisipasi 3C. Kan di Blitar itu juga banyak jambret, maling motor dan sebagainya. Nah, kita di sini itu menghimbau karena di sini kan rame. Maksudnya motor kan rame, terus orang luar kota. Takutnya kita itu ada pencurian gitu, jadi kita melakukan patroli untuk antisipasi kerawanan tersebut. Iya. Siap. Monggo kita ketemu sama. Iya. Assalamualaikum. Waduh, istirahat Gus. Santai. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Santai mawon. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kopi apa teh? Pak susu. Kopi mawon. Oh siap.
Kopi susu apa kopi hitam? Weh, kopi hitam Kalau kopi ngejak melek, kalau susu ngejak tidur. Waduh, sing diajak tidur belum ada, Gus. Oh, iya. Dan boleh. Dari mana ini tadi? Ini barusan patroli di daerah Tlogo. Siap. Kita kesini cuma mau menghimbau dan antisipasi kerawanan pencurian serta jambret. Kan di sini kan juga banyak motor, orang dari luar kota. Ya kita kesini memberi keamanan lah dan juga kenyamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Gitu, Gus. Alhamdulillah. Saya Kamsudin Jadab, pengasuh Pondok Pesantren Nuswantoro, mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke panjenengan semua yang mau terus menjaga kami, terus mengayomi kami, dan saya juga minta nasihatnya dan juga minta arahannya, karena sebagai warga negara yang taat hukum tentu saya sama sekali nggak ingin melanggar hukum, tapi terkadang bodohnya kita itu belum tahu hukum, belum melek hukum. Kita niatnya baik, tapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita nggak tahu dan itu bisa melanggar hukum. Nah, seperti itu. Kita siap untuk diarahkan apapun itu yang kira-kira nggak sesuai dengan hukum, ya kasih tahu kita supaya kita tidak sampai melanggar hukum. Insya Allah. Kalau di sini ini kan yang jelas adalah pondok pesantren, dan saya sebagai pengasuhnya, dan pengasuh utama adalah Ketua MUI Blitar, yaitu Kiai Syaihuddin Rohman. Dan banyak yang datang ke sini itu tujuannya sebenarnya adalah silaturahmi, atau kalau di dalam kalangan pesantren itu tabarukan gitu. Maka ketika tabarukan ya kita ngajaknya sholawat itu aja, tidak ada tujuan yang lain sebenarnya, dari untuk tabarukan itu aja. Ya intinya kita minta arahan lah yang terbaik, jangan sampai melanggar hukum. Dan khusus untuk masyarakat luas sih, saya berharap kalau memang ada hal-hal yang mungkin tidak baik ya bisa dimusyawarahkan. Kalau memang mungkin ada hal-hal yang kurang pas yang mungkin kita lakukan seperti itu. Tapi insya Allah sekarang ya ini semua tetangga kan ada di sini, depan rumah, Pak RT di sini semuanya. Dan satu hal lagi, saya berharap supaya tidak mudah untuk diprovokasi gitu. Jangan mudah untuk diprovokasi apalagi oleh orang luar seperti itu. Kalau memang kita ada suatu hal yang mungkin melanggar hukum ya laporkan kita ke polisi, nanti polisi yang menyelidiki, terus akhirnya nanti bisa dibuktikan baik itu di pengadilan maupun di penyidikan begitu. Yang penting jangan main hakim sendiri seperti itu. Iya, betul itu. Karena seperti waktu-waktu yang kemarin kan sebenarnya saya sudah menyampaikan kalau memang saya salah, saya siap untuk bertanggung jawab gitu. Cuman jangan hanya sekedar opini gitu. Jangan hanya sekedar framingan aja gitu, karena dunia media sosial ini wah luar biasa. Sekarang ini bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi ketikanmu adalah harimaumu sekarang. Jadi dan kalau ada berita-berita yang belum terbukti kebenarannya, belum jelas keasliannya, itu jangan mudah untuk men-share atau membagikan kayak gitu. Jangan mudah untuk terprovokasi. Benar-benar diteliti dulu. Ini untuk semua rekan-rekan lah, untuk semua saudara-saudara saya, apalagi 1,7 juta subscriber saya ini yang setiap hari hampir 500.000 tiap hari melihat di channel YouTube saya itu. Saya harap benar-benar kita itu harus benar-benar bijak lah, dewasa dalam melihat dan menonton dunia media sosial itu. Kalau saya sih berharap, kalau tempat saya ya, karena kegiatan saya itu kan hanya kegiatan saya seperti ngaji, kegiatan seperti
ruqyah, terima tamu kayak gitu, terus ada kegiatan malam, ya itu semuanya jadikan hiburan aja, dijadikan sebagai tontonan saja. Kalau ada yang baik ya silahkan diambil, kalau ada yang buruk ya dibuang gitu. Karena kita ini harus benar-benar bijak bermain media sosial saat ini. Dunia media sosial itu, Dumai itu sangat-sangat riskan, nggak seperti dunia nyata itu. Bisa dipotong-potong. Itu kayak saya kemarin itu, video saya yang dulu itu, orangnya dari tadi ke sini, terus kemarin tuh ke sini 7 kali. Nah, orangnya yang silaturahmi sama saya baik, sampai sekarang keluarganya baik kan, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah yang menyembuhkan itu sembuh ibunya itu. Lah itu di media sosial kan di framing seolah-olah menggunakan trik kan begitu. Jadi framingan ini luar biasa. Orangnya yang bersama dengan saya nggak ada masalah, cuman orang lain yang mempermasalahkan ini kan ya problem gitu loh. Makanya saya kemarin bilang kalau memang saya salah, ya kalau ada kesalahan saya monggo dimusyawarahkan, masuk ke dalam silaturahmi, tabayun lah kesalahan saya di mana kayak gitu. Kalau memang saya melanggar hukum ya dilaporkan polisi, tapi kan sebelum itu ada musyawarah yang bisa dilakukan. Jadi nanti biar polisi yang menyelidiki dan nanti bisa dilakukan penyidikan lah, pembuktian kayak gitu. Kalau hanya sekedar keluar-keluar di media sosial itu berbahaya, karena ini nanti bikin apa ya, bikin kisruh itu loh, bikin apa, bikin kegaduhan, itu masalah lagi loh. Masalah di negara kita ini sudah terlalu banyak kayak gitu. Jangan bikin kegaduhan yang enggak bermutu. Takutnya apa, nanti kayak Nur Sugi ini nanti bahaya itu. Nuduh tanpa bukti, cuman katanya ya diupload di YouTube, masuk penjara sekarang. Ini hati-hati banget. Kalau benar-benar belum tahu buktinya itu lebih baik ya nggak usah ikut-ikutan lah, teliti dulu. Jadi dari pihak polisi juga itu kalau memberikan keamanan dari polisi juga itu nggak bisa, harus dibantu dari masyarakat sendiri. Jadi Siap. harus kerjasama. Ya, harus saling kerjasama untuk bisa memberikan keamanan. Gitu. Kalau masalah di media sosial sekarang itu ada UU ITE. Siap. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa lapor ke polisi, ke Polres, ke Polsek, itu pasti kami layani dengan baik. Siap. Iya. Ya karena memang orang yang menuduh itu harus bisa membuktikan seperti itu. Kalau hanya menuduh saja nanti malah berbahaya itu. Berbahaya. Tapi kemarin juga saya sempat ada yang memberikan laporan seperti itu. Tapi ketika ditanya, saya kan nggak bilang Gus Samsudin itu nipu, enggak. Saya bilang itu seandainya Gus Samsudin nipu, itu bisa merugikan banyak orang gitu. Nah karena kata-kata seandainya ini nggak bisa dipidanakan. Tapi kan masalahnya kata-kata yang disampaikan di media sosial menggiringkan opini, jadi masyarakat semuanya menganggap ya itu benar-benar penipuan seperti itu. Ya ini kadang-kadang yang sulit. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat diam sih. Kalau tetap jawab aja, wah, nggak selesai. Maka sama Abah Yai itu disuruh diam, akhirnya saya diam. Karena saya yang subscribernya cuma 1 juta, 1,7 ya, 1,6 kemarin. Berbenturan dengan yang 22 juta. Yang kecil berbenturan dengan yang besar, jadi ya ngomong apapun nggak benar, mending diem aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi asalkan kita nggak melakukan kesalahan itu nggak akan ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita melakukan
kesalahan itu nanti yang jadi masalah. Karena saya punya prinsip bahwa sebenarnya polisi itu tidak bisa memenjarakan orang, itu prinsip saya. Yang bisa memenjarakan orang itu adalah kelakuan kita. Kalau kita melanggar hukum, melakukan tindakan kriminal, pakai narkoba, bunuh orang, pencurian, itu baru bisa dipenjara. Tapi kalau nggak melakukan tindakan kriminal ya nggak akan bisa dipenjara. Jadi yang memenjarakan itu bukan polisi tapi kelakuan kita sendiri. Kalau kelakuan kita salah ya kita pasti akan dipenjara. Kalau nggak melakukan kesalahan ya nggak akan dipenjara. Gitu aja. Dan satu hal lagi bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Analogikanya seperti ini, ketika polisi, semuanya polantas gitu ya, polisi lalu lintas menyuruh kita untuk memakai helm gitu. Sebenarnya sih orang itu mau pakai helm atau enggak, ya polisi itu enggak ada ruginya. Cuman kalau sampai enggak pakai helm yang rugi ya kita sendiri, masyarakat sendiri. Karena kalau jatuh, pertama kepala kamu itu bisa pecah dan itu paling berbahaya. Kenapa polisi itu memerintah menyuruh pakai helm? Ya karena untuk kebaikan diri kita. Jadi itu karena ada Rahman Rahimnya, ada kasih dan sayangnya. Begitu juga ketika Allah itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik atau melarang suatu hal yang buruk. Sebenarnya itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kalau Allah sih tetap Allah, nggak akan ada pengaruhnya. Allah tetap esa itu. Walaupun semua orang nggak sholat, walaupun semua orang maksiat itu ya Allah tetap Allah, nggak ada ruginya. Yang rugi ya diri kita sendiri. Yang rugi itu diri kita sendiri. Maka ketika negara atau pihak kepolisian melarang kita untuk mencuri, untuk membunuh, pakai narkoba dan lain sebagainya, larangan itu sebenarnya juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena ada niat untuk saling menjaga lah, seperti itu. Cuman terkadang yang dijaga ini nggak tahu diri kan kayak gitu. Sama kayak Allah memerintah itu melarang itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jalan-jalan dari mana saja yang tadi? Muter-muter dari mana? Ini muter dari Kanigoro terus ke Serut, muter lagi ke sini tadi. Siap. Karena kan tadi lewat sini terus ramai. Terus jamnya kan ini sudah jam 11. Siap. Jadi kita sambil menghimbau Siap. untuk keamanan. Iya. Juga antisipasi begal. Kan Siap. sekarang kan juga banyak begal. Jadi kita antisipasi dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat sekitar. Siap. Siap. Karena memang tugas polisi itu kan mengayomi. Iya. Mengayomi masyarakat. Yang penting kalau menurut saya niatkan di dalam hati untuk beribadah. Nanti nilainya 2, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya masalah tentang materi, tapi juga secara batiniahnya nyambung dengan pusat. Nyambung dengan pusat itu ya dengan mengamalkan sholawat. Oke, mohon doanya dari panjenengan semuanya. Doa doa. Semoga Blitar ini bisa lebih nyaman, bisa lebih aman, dan bisa saling menjaga lah. Saling menjaga. Makanya di dalam agama itu mencintai negara itu juga sebagian dari iman. Karena siapa yang cinta kepada negara berarti cinta kepada agamanya. Jangan sampai negeri kita yang damai ini dimasuki paham-paham Wahabi. Jangan sampai agama ini dibentur-benturkan dengan negara. Karena sebenarnya dalam agama itu nggak ada sama sekali yang berbenturan dengan negara, itu sama sekali nggak ada. Bahkan
salah satu bagian dari iman itu adalah cinta kepada negara. Cuman di zaman sekarang ini terkadang ada yang otaknya keseleo, yang membenturkan antara agama dan negara. Saya sering mengatakan, loh, saya nggak masalah kok di debat seperti apapun, nggak peduli entah itu Gus, entah itu Kiai, entah itu ulama, siapapun lah yang menebarkan kebencian, menurut saya itu nggak pantas disebut sebagai ulama, siapapun itu. Karena belajar dari pengalaman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sendiri, kita harus berjihad itu pun untuk membela negara gitu. Bagaimana dulu para kiai, para ulama, para habaib itu berjuang untuk negara kita gitu. Terus sekarang ini kan ada kelompok-kelompok yang membenturkan antara agama dan negara itu, seolah-olah negara ini negara togut, ini kan bledru, kleru gitu. Kecuali kalau sholat dilarang, kecuali kalau puasa itu dilarang, malah dijaga kok, malah disediakan kok, itu kan kleru kayak gitu. Makanya sesuatu hal yang baik itu butuh tempat yang baik. Jangan sampai sesuatu hal yang baik digunakan untuk hal yang nggak baik. Saya jujur saja, kemarin itu kan sangat berbenturan sekali dengan kaum Wahabi. Saya berbenturan sekali. Kemarin waktu saya mulutan di sini pun juga didatangi beberapa orang. Dikatakan saya itu bid'ah, dikatakan syirik gitu. Terus saya tanyakan, kalau saya ini melakukan sebuah kesirikan yang bagaimana itu? Apakah waktunya saya itu ada larangan baca Al-Quran itu, sholawatan itu ada larangan waktunya enggak? Terus ada larangan tempatnya enggak gitu? Kalau tempatnya sendiri enggak dilarang, bukan di kamar mandi ini, kecuali di WC. Terus waktunya sendiri enggak dilarang, ini waktu malam. Terus yang disalahkan itu di mananya itu? Katanya nggak ada tuntunan. Ya sama kayak kamu makan itu loh, yang penting nggak haram, nggak beracun, ya sudah gitu loh. Kamu masih kecil mungkin kamu dikasih makan cuman bubur, ya kan, susu. Sudah besar ya silakan cari makan apapun, yang penting itu baik gitu loh. Orang kita sholawatan, kita baca Al-Quran kok disalah-salahkan, ini kan ya lucu kayak begini nih. Mbah saya bingung cara berpikirnya itu gimana. Padahal nggak semua bid'ah itu dolalah, ada juga bid'ah itu hasanah. Ya sama kayak yang tadi saya sampaikan itu. Kita itu cari makan, ya wis silakan. Kayak yang disampaikan Sunan Kalijaga itu. Makanya sering beliau itu doa dengan sanepan itu, dengan kembang itu, kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Urip itu mewarna-warna, kena ngono, kena ngene. Yang penting katul sama Allah. Bekerja itu yang penting nggak merugikan orang, nggak menipu orang. Ya mau dagang, mau tani, mau nguli, mau jadi guru, jadi dosen, dari polisi, silakan aja kok. Yang penting nggak nipu orang gitu aja. Kalau semua orang suruh sama seperti baginda Rasulullah dagang, ya nggak bisa. Bang di sini ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang dosen. Yang penting nggak nipu orang gitu aja loh. Ya gitu. Terus gini Gus, ini kan pengunjungnya banyak. Siap. Kalau bisa itu dari Gusnya sendiri itu mengasih himbauan untuk menjaga barang-barang. Siap. Kan misal ada yang ngecas HP terus tinggal, itu kan sudah memberi niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Yang dirugikan bukan orang yang kehilangan HP saja, kan Gusnya juga. Iya, menjaga nama baik lah ya. Iya. Saling menjaga, intinya saling seperti menjaga, itu. harusnya. Siap. Dan insya Allah di sini pun juga mulai dari tempatnya dan lain sebagainya itu kita jaga dengan maksimal, termasuk dengan adanya jenengan ini juga menjaga itu. Dan sekalian juga saya sampaikan bahwa di tempat ini itu tidak pernah membedakan antara yang kaya dan yang miskin gitu. Boleh ditanyakan nanti. Jadi mulai dari pendaftaran, mulai dari
pendaftaran, ruqyah, terapi, konsultasi itu semuanya gratis. Jadi pengobatan di sini itu kalau semuanya konsultasi itu ada 3 metode, psikis, non medis, terus medis itu. Psikis itu pikiran, non medis itu gangguan. Kalau medis itu kan penyakit dohirnya. Itu semuanya gratis. Hanya yang kayak beli madu kunir itu aja yang kalau memang mau. Itu pun bagi yang mau dan yang mampu. Dan yang jelas tidak pernah kita itu menjanjikan atau memastikan bahwa yang beli media itu pasti sembuh, itu enggak. 50 orang, 100 orang per hari gitu ya. Paling ada yang mau beli ya 1-2 orang, enggak semuanya. Enggak semuanya. Dan semua yang nyantri di sini itu gratis. Semua yang nyantri itu makanya tempat tinggalnya itu semuanya gratis. Dan mohon doanya, ini kita mau bangun Pondok Nuswantoro 2 di Makam Sunan Bungkuk. Itu khusus untuk menampung orang gangguan jiwa. Karena kalau di sini kan ada di sini seperti Jiman, terus orang dari Banyuwangi, Asep, itu kan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, itu kan butuh bantuan kita. Jadi ceritanya beliau itu dibawa ke sini karena di rumahnya itu ngamuk-ngamuk tuh, mau mukulin keluarganya, terus bawa ke sini. Tahu-tahu keluarganya pulang, anaknya ditinggal. Jadi telepon di saya itu udah di jalan. Gus, ini mohon maaf, sambil nangis-nangis itu. Keluarga saya tinggal di situ. Ya wis, enggak apa-apa. Ya, cuman kalau masalahnya kalau kita ini kan di tengah-tengah masyarakat, jadi harus saling menjaga. Kadang-kadang orang gangguan jiwa itu kan teriak-teriak. Tapi alhamdulillah selama di sini nggak pernah. Cuman saya jaga-jaga karena basicnya saya dari kecil itu di pondok pesantren yang memang ngurusin orang gangguan jiwa. Pakaian sudah kayak tempat seperti ini sudah dicuci kering, baru ditempatkan, sudah dikencingi, kasih makan, dibuang. Itu basic saya seperti itu, ngurusin orang gangguan jiwa. Jadi mohon doanya semoga Pondok Nuswantoro 2 di puncak gunung segera jadi. Kalau di sana orang mau teriak-teriak, mau apa, nggak masalah, jauh dari masyarakat di sana. Jadi misal kalau ada orang gila itu kan secara hukuman dia kan sakit. Misal Gusnya nggak bisa ngatasi kan juga bisa minta pertolongan di polsek, Polres. Misal orangnya itu bawa sajam bisa membahayakan orang lain gitu. Iya. Tapi alhamdulillah selama di sini itu iya. Itu yang tinggal di sini itu pun juga Pak Kepala Desa sudah pernah ketemu sama saya, terus mau dibawa ke Dinkes. Cuman saya yang masih keberatan itu. Karena apa ya? Orangnya itu ngamuk-ngamuk itu loh. Selain di sini itu ngamuk-ngamuk kan kakak sendiri mau dibunuh. Selama di sini itu udah mau sholat, diajak ngomong sudah bisa, terus namanya sudah tahu. Paling saya kasih pulpen sama buku itu nulis saja kerjaannya. Jadi gini juga Gus, misal di sini ada orang gila gitu ya. Kalau bisa warga masyarakat sekitarnya dikasih tahu, ini orang nggak, misal orang gila gitu, biar tahu. Misal masyarakat tuh kan nggak tahu tuh, ini orang gila apa bukan, tiba-tiba didekati terus ngamuk, kan takutnya gitu Gus. Jadi kan juga merugikan orang lain. Kalau bisa masyarakat sekitar sini juga dikasih tahu lah. Pak RT sudah tahu. Pak RT kan setiap hari ke sini. Ya makanya saya tadi bilang pernah ketemu Pak Kepala Desa, terus Pak RT, karena memang ya saya kasih tahu kalau ini orang gangguan jiwa itu. Orang gangguan jiwa itu ada dari pikiran, ada yang karena obat-obatan, gangguan jiwa karena pakai narkoba, ada juga yang karena gangguan itu. Sebenarnya kalau hatinya bisa tenang itu ya cepat penyembuhannya. Kalau di rantai, di borgol gitu malah sulit pengobatannya malahan. Buktinya beliau di sini ya nyaman ya, nyaman ya tenang gitu, nyaman tenang. Saya itu kalau malam gini malah nyantai. Jadi saya senang kalau
kalau malam itu. Ini insya Allah besok tanggal 15 sampai tanggal 22 itu saya di Malaysia. Pengacara apa tuh? Ya, acara silaturahmi lah. Saudara-saudara yang ada di Malaysia sana. Terus nanti tanggal 27 sampai tanggal 2 itu saya di Singapura. Di Singapura. Ya, ini sedikit cerita bahwa sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Sebenarnya saya itu ya bisa dikatakan hina-hinanya orang. Kenapa sampai bisa seperti ini? Ya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala sih. Tapi yang jelas dulu saya kecilnya itu ngerawat orang tua gitu. Jadi alhamdulillah ketika sudah dewasa itu apapun yang saya inginkan seperti mudah untuk saya dapatkan. Jadi bisa diambil kauliyahnya, ibrahnya, hikmahnya bahwa pokoknya jenengan kalau pengen usahanya itu jaya, pengen karirnya itu cepat naik, pengen hidupnya itu bahagia, kuncinya ya harus bisa membahagiakan orang tua. Kalau pengen hidup kita mulia itu kuncinya ya kita harus memuliakan orang tua, itu kuncinya. Makanya di Pondok Nuswantoro ini sebelum saya membangun pondok itu yang pertama yang saya bangun itu gapura. Gapura itu saya bikin besar, itu nilainya satu rumah saya itu. Jadi sebelum saya punya rumah itu bikin gapuronya dulu. Itu nilainya hampir 500 juta itu. Untuk kanan kirinya tak 250. Gapura itu kalau kita orang Jawa bilang itu gapura itu nyuwun ngapura. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya ke siapapun, ke tetangga kanan kiri dan ke siapapun yang datang atas semua kekurangan kita. Terus di atas gapura itu ada gunungan tiga. Gunungan tiga itu gunung itu dunung. Gunung itu naiknya ke atas, lancip ke atas, nujunya kepada Allah. Jadi orang hidup itu pun juga harus dunung. Gunungannya tiga. Tiga itu Allah, baginda Rasulullah, orang tua, baru diri kita. Jadi ketika kita menuju kepada Allah itu, yang pertama kalau pengen dapat ridhonya Allah itu yang pertama harus dapat ridhonya orang tua dulu. Baru setelah itu sampai ke baginda Rasulullah dengan wasilah sholawat baru ke Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang langsung aja minta ke Allah, itu nggak akan bisa. Semuanya harus menggunakan wasilah. Wong kita ini ada pun juga karena adanya orang tua gitu, bukan enek kok watu apa langsung enek, itu enggak. Kalau usulnya iya ke Allah, tapi perantaranya kan orang tua. Jadi kalau menuju kepada Allah itu yang pertama ke orang tua dulu, baru ke baginda Rasulullah, baru ke Allah. Makanya gunungannya kan tiga di sana itu, di depan itu. Pokoknya kalau pengen hidupnya mulia, kuncinya satu, harus memuliakan orang tua. Kalau pengen hidupnya itu bahagia ya semaksimal mungkin berusaha untuk membahagiakan orang tua. Ya membahagiakan nggak harus pakai uang, dengan tindakan, ucapan yang bagus seperti itu. Karena saya dulu kecil pun juga nggak punya uang. Saya 7 tahun dulu ngerawat ayah saya itu. Makanya kayak kemarin itu kan ada yang ada di channel Pondok Nuswantoro kan, sekarang ini kebanyakan orang-orang yang datang itu yang pernah datang ke sini. Kalau yang belum pernah datang ke sini nggak mau datang karena kan saya sudah terkenal viral jelek kan. Jadi kenapa masih tetap ramai itu karena yang pernah datang ke sini kebanyakan setiap hari itu ada yang testimoni 7-8 orang itu saya upload di channel Pondok Nuswantoro itu. Kebanyakan yang datang ke sini itu yang pernah datang. Ada dari orang Trenggalek yang ada di Pondok Nuswantoro itu punya kelenjar getah bening itu. Tumor kanker ya. Kelenjar getah bening itu kata dokter harus dioperasi. Ada di channel Pondok itu. Dari sini karena orangnya takut dioperasi terus ke sini. Dari sini saya suruh mengamalkan setiap malam itu membaca Al-Fatihah 77.
untuk orang tuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah 41 hari itu kempes terus hilang. Saya sendiri nggak tahu kenapa bisa hilang, itu kehendak Allah. Seperti itu. Jadi kebanyakan yang datang ke sini itu yang pernah datang, bukan yang baru-baru. Tapi jujur saya sangat senang dengan adanya kejadian kemarin itu. Sampai saya di demo itu saya sangat senang. Karena di balik kejadian itu semuanya ada hikmahnya. Makanya saya itu kalau malam sering senyum-senyum sendiri dari mulai waktu ada demo itu. Sekarang yang suka demo depan rumah saya itu sekarang di sini itu yang megang kamera itu Bu RT itu dulu yang demo saya itu. Pak RT yang dulu dobrak pintu itu sekarang tiap hari di sini. Pak RT Riki itu yang di depan itu. Depan gerbang. Sekarang jadi kayak saudara. Karena memang ya dulu belum begitu kenal, karena memang saya dulu kesalahan saya itu ketika saya kan pendatang di sini ya. Di sini pendatang. Saya dulu pernah ikut Mbah Ihsan, terus pernah ikut syuti di Cepu. Itu sampai di sini kan langsung bikin majelis dzikir, surami, ngelayanin banyak tamu, kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kurang bersosialisasi. Nah setelah ada kejadian itu kan jadi agak sepi, terus saya bisa lebih bersosialisasi, akhirnya bisa lebih kenal. Sekarang ya banyak saudara itu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Iya, semua kan kuncinya soal sosialisasi. Sosialisasi. Alhamdulillah sekarang yang dulu padepokan sekarang jadi pondok pesantren kan gitu. Sekarang malah banyak dari warga yang ada di dalam sini gitu. Jadi orang yang belum tahu jadi tahu. Iya, itu lebih kenal. Karena memang setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikan. Jadi ketika ada kejadian itu jangan sampai berputus asa, apalagi berprasangka buruk. Itu semuanya malah menjadikan kita lebih jadi lagi, lebih jadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, lebih bisa bermanfaat, insyaallah. Alhamdulillah ini ada Pak Polisi. Nanti kita ajak ke tempatnya Mbak Marlena ya. Ya. Masya Allah. Gimana? Ikut saya tempatnya Mbak Marlena. Ayo. Udah tahu Mbak Marlena belum? Belum ya? Belum. Kayaknya harus tahu deh ya. Tadi ada keluarganya yang kesini tadi. Tadi ada keluarganya yang kesini. Jadi beliau itu bilang kalau saya cabuli, tetapi intinya minta uang sama minta dinikahi gitu. Terus kalau ditanya nyabulinya di mana, kapan, itu ya nggak tahu, nggak jelas. Kalau gini Gus, kalau memang terbukti mencabuli itu kan bisa langsung dilaporkan. Ya, makanya itu saya suruh laporan, tapi orangnya nggak mau. Intinya minta uang sama minta dinikahi gitu. Nikahi sih gampang, cuman tuduhannya ini yang repot. Mau ikut tempatnya Mbak Marlena? Ayo ikutlah. Cantik, siapa tahu naksir jenengan. Sudah ada yang berkeluarga? Belum ada ini. Belum ada? Belum ada. Mantap ya. Saya inget sama Lala saya. Apa polisi ini dilarang menikah? Kalau nikah ya nggak dilarang Gus. Enggak ya? Cuma jodohnya yang belum ketemu. Iya. Karena ngelamar jadi polisi itu yang pertama kan belum menikah ya. Iya. Siap. Iya. Kalau nikah dua nggak boleh polisi ya? Nggak
Boleh. Gak boleh? Oh iya. Nggih, doa lah. Ya guys, nanti beliau kita ajak ke tempatnya Mbak Marlena guys. Mbak Marlena kan itu pengen punya suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus, terima kasih. Siap. Doa. Iya, saya tak lanjut patroli dulu. Siap. Tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Siap. Saya Wah, mau tenang. pamit dulu, Gus. Siap. Nanti ikut ke Mbak Marlena dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap apa aku? Ini lah kalau kamera L. Kalau kamera L ini gelap apa? Aduh. Ora apa-apa Kang Dani sing penting di HP. Jadi masalah di HP. Iya, enggak, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya. Tetap menjaga keamanan dan ketertiban, Pak ya. Saya lanjut patroli dulu waktunya.